pikir kita ini adalah orang dunia yang berusaha untuk masuk surga. Ya kan? Ya kan, pendeta kita kan masih di dunia, pendeta tantangan itu berat, persoalan itu banyak. Kadang betul-betul berjuang itu. Akhirnya saya masuk surga. Ya kan? Di tengah tantangan terus kita menyanyi gitu kan. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Di depan ada anak-anak biasa tuh, pemabuk-pemabuk main gitar lagu plus-plus. Mungkin lusa atau di lain hari, ya kan? Pas banget lagi cocok, ya kan? Jadi di dalam gereja orang ini, kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali? Di seberang, mungkin lusa atau di lain hari, ya. Oh, itu jawaban dari Tuhan kan? Ya, makanya ada banyak orang pikir kita orang dunia yang sedang berjuang untuk masuk surga. Tetapi saya percaya kita bukan orang dunia yang berjuang untuk masuk surga, tapi kita orang-orang surgawi, haleluya, yang ditempatkan Tuhan di muka bumi untuk jadi terang dan harus kembali ke surga. Jangan sampai, ya kan, sama kayak anak kita sekolah di Amerika, terlalu menikmati Amerika terus nggak balik ke sini, ya kan? Sama-sama bilang sama saya, dunia ini bukan rumah saya. Dunia ini bukan rumah saya. This world is not our home. Dunia ini bukan rumah kita. Amin. Amin. Kita orang surgawi yang ditempatkan Tuhan di muka bumi dan akan kembali ke sana dalam kemuliaan bersama Yesus. Yang sudah berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi kita bukan orang-orang yang bertanya, kira-kira saya nanti mati masuk surga. Kita berasal dari surga. Alkitab bilang kamu ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia ini. Lumayan nih pada yang bilang amin, kedengeran agak seru dikit ya kan? Alkitab saya bilang kamu ada di dunia, tapi kamu bukan berasal dari dunia. Amin. Bilang sama sebelah saudara, jangan main-main sama saya. Sebab saya berasal dari surga. Artinya apa? Kalau saya ada keperluan apapun, surga akan mencukupi segala sesuatu yang berbuat. Amin. Makanya harus sungguh-sungguh ikut Tuhan, ya kan? Orang Batak, orang Ambon, orang Manado, orang Papua, oh itu paling cinta Tuhan. Sampai mabuk pun nyanyi lagu rohani. Batak, Ambon, Papua, sama Manado, sama semua. Orang Manado tuh orang Sangir, lagi mabuk tuh, nyanyi lagu rohani. Firman-Mu, tapi mabuk. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, seancor-ancor begini kita hati. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, pergi jodeng dia, pergi jodeng. Rusak dunia ini saudara, ya. Kalau orang Batak mabuk lain lagi nyanyinya, ya kan? Dia telah mati, dibangkitkan jarum coklat. Hancur dunia ini. So, jangan orang Ambon nyanyi. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Indomie seleraku. Ya saya nggak habis pikir kenapa nadanya semua sama ya. Bukan kita tidak sama-sama. Saya seneng nih khotbah kalau tanggal-tanggal 1 gini. Orang mukanya cerah. Dulu waktu saya datang
datang ke sini tanggal salah, saudara. Tanggal berapa tuh? 20-an apa? Muka saudara butek banget. Iya kan? Ada waktu saya datang sebelumnya ada Regina, ada pujian, ada hebat sekali mukanya. Kalau bertanya siapa yang mau bayar utang gue gitu ya. Kali undang saya tanggal 1, jadi seneng sih. Ngerti firman, nggak ngerti nomor 2, yang penting utang udah berlunas. Baru minggu depan lagi utang lagi. Lucu-lucu. Kan baru tahu di Cijantung ada orang lucu-lucu gini. Matius pasal 4 ayat 17. Hari ini saya bicara tentang apa? Belum 5 menit saya ngomong dah. Gini, ada kebiasaan di dalam gereja. Kalau sampai rumah tanya, tadi Gilbert khotbah apa? Tahu apa kan dia khotbah? Ya, ini kebangetan. Minimal orang tanya, Gilbert tadi khotbah apa? Kerajaan Allah. Maksudnya, kalau lo mau masuk kerajaan Allah, segera. Sekarang juga, itu sudah terbuka. Gitu aja minimal jelas gitu kan. Hari ini saya bicara tentang apa? Kerajaan Allah. Amin. Bahwa kita bukan hanya orang Kristen. Sama-sama bilang, saya bukan hanya orang Kristen, tetapi saya warga kerajaan Allah. What is the difference? A lot. Apa perbedaannya? Perbedaannya sangat luar biasa. Kalau saya orang Kristen, berarti saya orang dunia yang berjuang dengan segala sesuatu di dunia ini. Tapi kalau saya warga sorga, artinya sorga akan bertanggung jawab buat hidup saya. Amin. Saya ambil contoh sederhana. Iya kan? Duta besar Amerika, sesulit apapun di Indonesia, segala keperluan dicukupi oleh Amerika. Amin. Jelas nggak sampai di sini? Nah, kita adalah the ambassadors of heaven. Kita does not belong to this world. Kita bukan milik dunia ini, tetapi we belong to heaven. Sama-sama bilang, saya milik surga. Artinya apa? Segala sesuatu yang saya perlukan, surga menjaga saya. Makanya kita bilang, satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Kenapa? Kamu bukan orang-orang dunia yang satu saat nanti akan kembali ke surga, tapi kita adalah orang-orang surgawi yang ditaruh di muka bumi with a mission. Sama-sama bilang sama saya, ada misi. Nah, pertanyaan saya, kalau kita orang surgawi yang ditempatkan Tuhan di muka bumi, pertanyaan saya, kira-kira Tuhan tanggung jawab nggak? Hello? Tuhan tanggung jawab nggak? Kalau saudara kerja di sebuah perusahaan, lalu perusahaan saudara kirim saudara ke Banjarmasin, kirim saudara ke Jambi, kira-kira perusahaan tanggung jawab buat saudara nggak? Kenapa? Karena saudara diutus oleh perusahaan. Amin. Nah, saudara diutus oleh sorga. Terus kira-kira kalau kita ada pergumulan, haruskah kita, Tuhan, ada pergumulan, Tuhan kasihan sama saya? No. God knows. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tahu. Sebab saya bukan milik dunia ini, saya milik surga. Kasih tepuk tangan dulu yang berbeda. Sejak waktu itulah, Matius pasal 4 ayat 17, sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah dan jadilah orang Kristen. No, bertobatlah sebab apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Terjemahan aslinya bilang, the kingdom of God will come upon you. Kerajaan Allah mau turun dalam hidup saudara. Amin. Makanya doa Bapa kami berbunyi apa? Bapa kami yang dalam sama sebelah sana. Bapa saya di surga. Amin. Kalau Bapak sudah di Ambon, lalu sudah di Magelang, lu berarti
anak ajaib. Iya kan? Kalau bapak kita di Ambon, minimal kita lahirnya di Ambon. Ngerti gak? Iya kan? Kalau enggak, something is wrong. Kalau bapak kita di surga, berarti halo, kita berasal dari surga. Amin. Iya kan? Kalau mama sudah Cina, papa sudah Cina, iya kan? Sudah harus Cina. Kalau mama sudah Cina, papa sudah Cina, tiba-tiba sudah rambut keriting, kulit hitam, maka orang tua sudah kasih nama sudah something wrong. Hanya punya anak ini something wrong. Rambut jablik mata sipit punya bini juga rambut jablik mata sipit terus punya anak mata boloa kulit hitam rambut keriting ini something wrong. Hello, ngerti maksud saya? Kalau bapak kita dari surga, maka kita adalah warga surga. Hello, susah nggak untuk ngerti itu? No, Bapa kami yang di di surga, dikuduskanlah apa? Namamu. Habis itu apa? Let your kingdom come. Apa? Datanglah kerajaanmu. Terjemahan aslinya bilang, biarkanlah kerajaanmu memenuhi hati, hidup, dan keberadaanku. Amin. Let your kingdom come. Dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kenapa Tuhan kirim kita ke muka bumi? Hello, we are heaven's agent. Kita adalah agen-agen surgawi. Tuhan mau lewat kita. Tuhan mau lewat siapa? Bukan lewat pendeta, bukan lewat gembala jemaat. Sama-sama bilang lewat saya. Sama-sama bilang lewat saya. Tuhan mau lewat kita. Apa yang terjadi di surga terjadi di keluarga kita, terjadi di lingkungan kita, terjadi di gereja kita. Pertanyaan saya, kira-kira di surga ada ribut nggak? Lalu kemudian Petrus menetap Paulus, Plus, lu pakai otak dong. Lalu berkata, Petrus kalian ngomong gua tampol. Kira-kira di surga yang ada apa? Damai. Apa lagi? Sukacita. Amin. Dan itu yang Yesus mau ada di keluarga kita. Hello. Amin. Itu yang Yesus mau di lingkungan kita. Karena apa? Jadilah kehendakmu di bumi seperti apa? Di surga. Amin. Kira-kira di surga ada orang stres nggak? Kira-kira di surga ada orang bikin stres nggak? Ya Bu, jangan bikin stres laki lu. Sebab engkau warga surga. Amin. Engkau bukan warga Cililitan. Ya kan? Engkau anak-anak surga, bukan anak-anak terminal. Yang setiap kali teman, jadi Papa gimana Pak? Ini saya suami bilang, ya Tuhan, apa dosa saya sampai burung betet ini ada di surga. Pak, tugasmu menghadirkan kerajaan surga. Amin. Kira-kira Pak, engkau menghadirkan kerajaan surga Pak? Atau kerajaan Ken Arok Pak? Jelas maksud saya. Amin. Makanya Yesus bilang, bertobatlah. Amin. Be a part of God's kingdom. Kembalilah kepada awal kau diciptakan untuk menjadi bagian dari kerajaan Allah. Amin. Kita lihat satu lagi, Roma 14 ayat 16 sampai 18. Saya mau sudah ngerti dulu the basic, dasarnya
Apa artinya jadi Kristen? Roma 14 ayat 16 sampai 18. Karena kadang-kala kita cuma fokus pada Christianity. Kita cuma fokus, oh ya saya orang Kristen. No, no, no. Much more than that. Engkau adalah warga surga. Amin. Sehingga kau menghadirkan suasana surga, dan engkau punya kepastian surga, dan engkau dijamin oleh surga. Amin. Roma 14 ayat 16 sampai 18. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan apa? Difitnah. Sama-sama bilang, saya punya sesuatu yang baik. Dan yang baik itu bukan mobil saudara. Ada sebagian yang nggak punya mobil bilang, pendeta saya kemana-mana naik ojek pendeta. Sampai saya tuh kadang-kadang ngomongin di gereja, ibu ya, udah pelayanan, tiap kali ke gereja lakinya ganti-ganti. Kalau kita naik ojek, lakinya sama terus, justru itu mencurigakan. Tuh ibu anehnya udah pelayanan, lakinya ganti-ganti. Jadi setiap kali dia yang kasih duit ke lakinya, Justru kalau naik ojek lakinya nggak ganti-ganti, terus kita nggak kasih duit, nah something is wrong. Iya kan? Ini yang ketawa-ketawa pasti suka naik ojek. Ngerti betul gitu tekanan batinnya. Kalau saya naik ojek, tukang ojek yang stres sama saya. Dia tempat aja gerak-gerak. Saya gerak sedikit, dia pikir gempa bumi. Gereja yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan kan adanya di itu kan, di belakang Grand Indonesia. Jadi kalau pas 3-in-1 hari Minggu, kadang-kadang kan saya mesti naik ojek saudara. Iya kan? Ada tukang ojek 6. Ya kan? Saya mau naik satu di sebelah aja Pak. Saya sebelah aja Pak. Gua jekel, gua ambil 100.000. Ini mau nggak? Ayo boleh lapor. Gila, dia pikir gua 3 karung tanah. Gila, dia bawa gua kayak bawa 3 karung. Mesti kan 100.000 dulu baru dia mau. Nah, saya duduk di belakang, Pak aja goyang Pak. Belum main dia kan dia gini, kempes apa? Goyang terus. Oh gitu Pak. Kalau tak ada 3 ini goyang. Sesuatu yang baik yang kita miliki bukan rumah yang megah. Sehingga olehnya kalau kita tinggal di rumah kontrakan, kita harus stres dan berkata, Tuhan, kenapa Tuhan belum berkati saya? Sampai malaikat bertanya, nangis kan dia tuh? Sesuatu yang baik yang kamu miliki, amin. Jangan biarkan difitnah, dan sesuatu yang baik yang kita miliki itu adalah bahwa kita warga surga. Amin. Artinya orang mau ngomong apapun, amin. Orang yang paling bisa ngomong di belakang kita. Orang sekarang kan gitu kan, senangnya di belakang kita ngomong. Kalau memang senang ada di belakang orang, sekalian kerokin kalau dia masih ada. Jadi sakitnya bukan lagi di sini. Ada yang ngeliatin saya gini. Dalam hati, kok dia tahu sakitnya nggak di sini? Masuk angin Bu. Ya, kan? Makanya Roma 14 ayat 16 kita apa? Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan apa? Difitnah. Artinya orang mau ngomong apa, sabodot teing, saya warga surga. Amin. Orang mau ngomong apa, biarin aja. Saya mau hadapi tantangan apapun, I don't care. Saya warga surga. Tuhan izinkan pasti dengan maksud yang luar biasa. Yang setuju beri kata tepuk tangan yang meriah. Amin. Jadi Kristen apa-apa bader gitu, apa-apa tuh stres gitu, apa-apa. Kita masa salah dia ngomongin saya gitu. Setan senang dia sudah stres. Hello. Setan senang dia sudah stres. But I don't care. Ya kan? Apapun masalah
di depan saya tetap percaya. Saya warga surga, hanya yang terbaik yang surga akan sediakan buat saya. Karena Roma 8 ayat 28 bilang, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Sama-sama bilang sama saya, semua baik. Amin. Ayat 17, sebab, nah ini dia. Kenapa? Yang kamu miliki jangan biarkan kamu difitnah, jangan kamu mau stres, jangan kamu panik, jangan kamu pikir yang negatif-negatif. Ayat 17, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, bukan soal berkat, bukan soal mujizat, bukan soal rumah, bukan soal penghasilan, tapi kerajaan Allah bicara tentang apa? Kebenaran. Sama-sama bilang, hidup saya harus benar. Yang kedua apa? Damai sejahtera. Hati saya penuh dengan damai sejahtera. Amin. Yang ketiga apa? Sukacita. Artinya apa? Hidup saya dipenuhi dengan sukacita. Amin. Jadi jalan saya harus benar. Amin. Hati saya harus apa? Penuh damai sejahtera. Maka seluruh hidup saya akan penuh dengan apa? Sukacita. Yang bukan dikerjakan karena berkat, tapi dikerjakan oleh apa? Roh Kudus. Apa artinya Roh Kudus? Roh Allah yang ada di dalam kita. Amin. Artinya saya nggak mau tahu apapun yang di depan saya, tapi saya tahu roh yang di dalam saya lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Setuju katakan amin. Karena barang siapa melayani Kristus dengan pemahaman ini, ayat ini bilang apa? Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara atau dengan pemahaman ini, ia apa? Berkenan kepada Allah dan apa? Dihormati oleh manusia. Karena kerajaan Allah bukan hanya terdiri dari berkat, bukan soal makanan, minuman, bukan soal fasilitas, tapi soal apa? Satu, kebenaran. Yang kedua apa? Damai sejahtera. Dan yang ketiga apa? Sukacita. The end of the day, tiga hal itu yang membedakan orang. Hidup saya benar nggak? Amin. Bukan soal kaya atau enggak, bukan soal sukses atau enggak. Buat apa sukses tapi kalau nggak benar? Amin. Saudara punya laki kaya, tapi bininya 4. Saya juga tambah membaca aja. Buat apa? Istri saudara cantik, ya kan? Tapi narkoba, wih, ngeri kali saudara. Ya kan? Ngerti nggak mas saya? Yang penting benar, lalu apa? Damai sejahtera, dan selanjutnya apa? Sukacita, yang bukan karena kekuatan saya, tetapi karena kuasa Roh Kudus yang ada di dalam saya. Yang setuju berikan tepuk tangan. Nah, barang siapa melayani Kristus dengan pemahaman dengan cara ini, ia automatically apa? Mendapat favor. Sama-sama bilang sama saya, favor. Dia berkenan. Dia berkenan kepada Allah. Dan kalau Tuhan berkenan sama kita, kira-kira penyakit kita disembuhkan nggak? Kira-kira doa kita dijawab nggak? Kira-kira mujizat dia sediakan nggak? Kalau Tuhan berkenan kepada kita, Alkitab saya bilang apa? Apa yang tidak pernah timbul dalam pikiran, itu yang Tuhan sediakan buat orang yang mengasihi Dia. Jadi berikan tepuk tangan yang meriah. Satu ayat penting lagi, Matius 6 ayat 33. Nah, dikatakan apa di situ? Tetapi apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang harus kita cari apa? Kerajaan. Alkitab tidak bilang maka kamu jadi Kristen dulu. Kalau kamu jadi Kristen maka segala no, tetapi carilah apa? Amin. Cari kerajaan Allah. Sadar dulu bahwa kita belong to heaven. This world is not my home. Sadar dulu bahwa saya berasal dari surga. Dunia ini bukan rumah saya. Amin. Berarti saya bukan cari segala sesuatu di dunia ini. Nggak penting. Buat apa sudah dihormati semua orang tapi jiwa sudah binasa? Buat apa sudah dapat semua yang bisa dicita-citakan dunia, tetapi engkau berjumpa dengan Yesus, Yesus bilang, aku tidak kenal engkau, hanya dari hadapan kamu pembuat kejahatan. Amin. Ya, artinya this world is not my goal. Dunia ini bukan tujuan hidup saya. Tujuan hidup saya tetap surga, karena saya berasal dari surga. Amin. Saya selalu bilang begini, jangan to enjoy this world. Jangan terlalu menikmati dunia ini, karena dunia adalah tempat kerja kita. Sama-sama bilang dunia adalah tempat tugas saya. Sama-sama bilang dunia tempat tugas saya. Apa tugas kita? Yang pertama, tinggikan Yesus.
Yang kedua, luaskan kerajaan Allah. 3, menangkan jiwa. 4, hadirkan sorga di tengah dunia ini. Amin. Apa tugas kita? 1, tinggikan Yesus. Yang kedua apa? Luaskan kerajaan Allah. Yang ketiga apa? Menangkan jiwa-jiwa. Yang keempat apa? Hadirkan surga. Sama-sama bilang, dunia tempat tugas saya. Dunia bukan rumah saya. Amin. Kalau setiap kita menyadari this world is not my home, berarti kita tahu kita bukan orang-orang Kristen yang blessing chaser gitu, mengejar-ngejar berkat gitu. Justru kita orang sebaliknya. Kita cuma mencari kerajaan Allah, berkat yang mengejar kita. Amin. Gak usah jadi orang Kristen yang cari berkat, kemana ada berkat ya kan. Tiba-tiba pendeta bilang, saya mau diberkati, maju ke depan kita semua. Tetapi kalau saya mencari kerajaan Allah, saya sadar saya warga surga, saya lakukan apa yang surga perintahkan buat saya, maka Alkitab berkata, haleluya. Amin. Segala apa tadi? Semuanya apa? Sama-sama bilang sama saya, semuanya. Bu. Ibu-ibu susah kok dipanggil. Pak. Oh ya. Nih ya contoh ya Bu, dengar ya Bu ya, dengar ya. Ini nggak ada kerjasama ya, Pak. Ya. Pak. Ya. Bapak-bapak tuh kalau dipanggil langsung respon. Bu, biar nggak ada yang menjawab kan aja. Itu yang saya nggak suka ya. Lihat ya Bu ya, lihat Ibu ya, Pak. Ya. Coba. Lebih banyak ibu-ibu dari bapak-bapak, tapi dengar suaranya, Pak. Ya. Bu, biar nggak ada yang jawab. Itu yang saya nggak demen itu, berkali-kali sudah saya bilang. Banyak orang bilang, oh Pak Bilbul itu selalu pro bapak-bapak. Loh, Pak. Ya. Bu. Ya. Setelah 7 kali dipanggil, baru ya. Gimana nggak laki lu emosi? Saya aja udah mulai emosi nih. Pendeta dipanggil nggak nyaut. Bu. Ya. Akhirnya sadar. Bu. Ya. Semuanya itu termasuk keluarga bahagia nggak? Bahagia. Ya kan? Baru 1 kali bilang iya, mulai bikin jengkel lagi. Sekarang saya ngerti kenapa bapak-bapak banyak sumbatan jantung lah, rambut rontok lah, ini karena bininya ini. Bu, ya. Kalau kita bicara semuanya, termasuk di dalamnya keluarga bahagia nggak Bu? Ya. Termasuk. Bukan iya jawabannya termasuk atau enggak. Jadi kalau ada pertanyaan di sekolah, benar atau salah, jangan jawab gini, kayaknya iya. Tetap disalahin Bu. Karena benar atau salah. Ibu ditanya termasuk atau enggak? Iya, coba kan saya jadi bingung. Ini saya khotbah di sini lama-lama bisa kurus kalau gitu. Bu, semuanya termasuk kesembuhan nggak Bu? Bu ya. Kalau Alkitab janji semuanya, kira-kira anak-anak yang luar biasa termasuk nggak? Pak, kalau kita bicara semuanya, kira-kira berkat-berkat ekonomi termasuk nggak? Masuk. Beda kan jawabannya. Berasa di sini. Bukan sakitnya di sini, enaknya di sini. Kalau ibu kan jawabnya, satu anak, mama kamu gimana? Karena mamanya baru masuk rumah sakit kan. Mama kamu gimana? Ya puji Tuhan, udah meninggal. Ya puji Tuhan, kalau udah meninggal. Udah meninggal. Ya puji Tuhan, kalau udah meninggal. Udah meninggal. Ya puji Tuhan, kalau udah meninggal. Dia tutup hidungnya. Meninggal.
Mahal. Pak, Ya. kalau bicara tentang semuanya, Pak, ya, kira-kira hari depan yang penuh harapan termasuk nggak, Pak? Masuk. Termasuk. Bu, kalau semuanya, Bu, uang belanja yang cukup termasuk nggak, Bu? Uang belanja ya termasuk. Dari tadi saya ngomong nggak ngerti, uang belanja termasuk. Lama-lama saya khotbah di sini ketombe semua keluar. Jadi Alkitab bilang apa? Find your identity. Temukan dulu identitas kamu sebagai kerajaan Allah, sebagai warga sorga. Dan if you know that, if you found it, kalau kamu jumpai, kamu temukan bahwa kamu adalah warga sorga, kamu kembali kepada ajaran, kepada aturan warga sorga, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya Alkitab bilang apa? Kalau kamu tidak milik ke kiri maupun milik ke kanan, hidup kamu diberkati. Kamu tidak akan turun, kamu naik. Kamu tidak jadi ekor, kamu menjadi kepala yang sejuk berikan tepuk tangan yang berikan. Nah, karena itu saya simpulkan begini, hidup Kristen bukan hanya bicara agama, yang setuju sama saya katakan amin. Tapi hidup Kristen bicara tentang the kingdom of God. Sama-sama bilang sama saya kerajaan Allah. Amin. Nah, pertanyaannya, siapa orang yang disebut sebagai warga kerajaan Allah? Yang pertama, cirinya adalah dia takut berbuat dosa. Sama-sama bilang sama saya, takut berbuat dosa. Amin. Dia takut berbuat dosa bukan karena takut ketahuan. Ada banyak orang hati lu selingkuh, lu kan bini lu galak lu. Ketahuan bini lu dibelah kepala lu. Susah. Anak tukang kelapa muda begitu. Membelah aja saudara ya kan. Dia pikir mau bikin bonofu atau apa ya kan. Saudara apa yang kasih dalam Tuhan? Saya ulangi sekali lagi. Waktu Yusuf diganggu oleh istrinya Potifar, dia bilang, aku tidak akan buat dosa yang besar ini di hadapan Tuhan. Betul? Dia nggak bilang, jangan tante, nanti kok ketahuan gimana? Muka saya mau ditaruh di mana tante? Betul nggak? Sorry to say this. Ada banyak orang tidak berbuat dosa bukan karena cinta Tuhan, tapi takut ketahuan. Saya kan pelayan. Dengan lain kata, dia atur sedemikian rupa sampai nggak ketahuan. Sehingga, sorry ya, ngomong ini sorry ya, jangan tersinggung ya. Sebab pintu keluarnya cuma satu kalau saya. Sorry ya. Ada banyak orang Kristen sudah pelayanan, tapi punya hiding room, punya tempat sembunyi, karena dia merasa safe to sin, dia merasa aman untuk berbuat dosa di hiding roomnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang Kristen boleh punya hiding room dalam tanda petik, tapi kalau warga sorga, nothing to hide for. Kalau kita warga sorga, kita tahu sorga memandang semuanya. Amin. Kalau kita cuma orang Kristen, yang penting pendeta saya nggak lihat. Kalau saya orang Kristen, yang penting sesama teman pelayanan saya nggak lihat. Kalau saya orang Kristen, yang penting rekan-rekan sejawat saya dalam pelayanan nggak lihat, saya aman. Tapi kalau saya warga surga, pertanyaan saya, CCTV-nya surga, kira-kira ada tempat yang saya bisa sembunyi nggak? Saya bisa punya hiding room nggak? Surga ngelihat. Adik-adik muda yang pacarannya nggak karuan, surga lagi liatin saudara tuh, lagi live show di surga. Ya kan? Malaikat sampai gila-gila kepala, gila nih orang. Ya kan? Ada banyak anak-anak muda kan gitu kan. Apalagi penyembahan, penolongku hanyalah dirimu, haleluya. Penghibur ku hanya Engkau Bapa.
Malaikatnya sampai merinding dengan suara. Tapi pas udah pacaran, aduh, setan sampai buang muka. Setan bilang, aduh kita memang setan tapi pacaran nggak kayak kamu begitu. Jangan ketawa-ketawa, sadar kembali ke jalan yang lurus. Ada banyak bapak-bapak juga gitu. Ya, saya sih tahu lah, pendeta kita kan masih di dunia pendeta, saya sih ada selingkuh gitu. Tapi saya ingat firman Tuhan kok, saya walaupun selingkuh, saya ingat kalau kita bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jadi walaupun saya selingkuh, saya cari yang anak Tuhan juga kok pendeta. Tambah gila itu. Benar pendeta, saya walaupun selingkuh, saya tetap ingat firman. Saya cari yang juga udah pelayanan juga gitu. Jadi kita walaupun selingkuh, doa tetap jalan terus gitu. Kita rata penyembahan bareng gitu ya kan. Gila setan udah tak tampol kok. Jadi persoalannya ada banyak orang tidak berbuat dosa hanya karena takut ketahuan. Ada banyak orang tidak berbuat dosa karena takut kutuk. Dia sebetulnya bukan love Jesus. Dia cuma nanti kalau saya buat dosa saya kena kutuk lagi. Tiba-tiba dia ingat, tapi kan Tuhan kan maha pengampun. Saya buat dosa saya bilang, ya Tuhan, so salah. Si ampun. Hari ini sebagai hamba saya cuma mau bilang, kalau kita warga surga kita takut berbuat dosa. Kenapa? Karena kita tahu dosa menyakiti hati Tuhan. Karena kita tahu dosa memisahkan saya dari Tuhan. Dosa membuat saya terhilang dalam rencana Tuhan. Kenapa kita takut berbuat dosa? Karena kita cuma sadar satu, Yesus terlalu baik buat saya. Saya cuma mau menyenangkan hatinya. Segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, itu yang saya mau lakukan dalam hidup saya. Setuju katakan amin. Jadi warga surga yang pertama dia apa? Sama-sama bilang takut berbuat dosa. Kita bukan takut neraka. Kenapa kita melayani Tuhan? Ada yang bilang saudara-saudara, kalau kita nggak melayani Tuhan, saudara, nanti di neraka, saudara, kita dibakar, kita dipanggang, diputar. Karena berarti kita orang-orang egois yang cuma mau mencari keselamatan kita. Saudara, saya melayani Tuhan bukan karena takut dibakar, dipanggang, tapi saya melayani Tuhan hanya karena satu reason. God just been too good for me. Tuhan terlalu baik buat saya. Nggak bisa tidak. Kita harus melayani Dia yang sudah berikan tepuk tangan yang baik. Warga surga yang pertama dia takut berbuat dosa. Yang kedua, warga surga dia hidup dalam iman. Dia hidup dalam janji Tuhan. Amin. Alkitab saya bilang orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Kita bukan hidup dengan logika. Kita bukan hidup dengan intrik dan taktik. Kadang-kala ngeri loh saudara. Orang gereja juga kadang-kala politiknya lebih parah daripada pengikut Prabowo atau Jokowi. Kadang-kala intrik-intrik politik dalam gereja, aduh minta ampun. Benar saudara. Saya pelajari orang sekarang hidupnya pakai logika, pakai perhitungan. Anak Tuhan cuma hidup oleh iman. Pokoknya kalau janji Tuhan bilang apa itu saya percaya. Dalam hidup saya percaya. Apa yang saya lihat bisa salah. Hello. Dalam hidup saya ada banyak orang bilang ini, ternyata kalau saya nggak lihat saya nggak percaya. Bagaimana saya nggak lihat? Bagaimana saya bisa percaya? Apa yang saya lihat bisa salah. Amin. Sudah tiba-tiba lihat di handphone saudara, wih, ada miss call. Sudah telepon. Lu telepon gue? Enggak. Wah, sorry kepencet kali. Sudah lihat. Tetapi beda. Betul? Iya kan? Saya lihat bunga di rumah teman saudara. Saya pikir asli. Saya pikir, gak taunya bukan bunga asli. Apa yang gue lihat bisa beda. Amin. Orang aja kita lihat. Laki itu perempuan. Zaman sekarang udah jelas-jelas kita lihat perempuan.
rambutnya perempuan, modelnya perempuan. Lihat KTP, laki. Belum pernah ketemu kayak gitu ya? Ngeri. Yang saya lihat kadang-kala nggak bisa saya percaya. Satu kali saya pelayanan ke Sydney, ya juga sih. Pelayanan ke Sydney. Saya mendarat jam 6 pagi kayaknya. Jam 6 pagi. Masih mengantuk saya itu. Saya mengantuk, mau dibawa ke hotel untuk istirahat sebelum pelayanan malamnya. Saya dibawa ke Sydney itu untuk sampai ke gereja yang lewat daerah namanya King Cross, Salib Sang Raja. Tetapi King Cross itu tempat di mana saya belum tahu ngomong. Waktu itu saya baru sekali-sekalinya ke Sydney, ya kan? Itu tempat apa tuh? Homo. Saya nggak tahu. Jadi saya mengantuk di lampu merah. Pas saya lihat ke kiri, ya kan? Tiba-tiba ada dua laki-laki, dua berkumis, baku dusu orang. Laki dan laki, kumis dan kumis, baku rebel, cuas, itu, di dalam pemandangan saya itu seperti ada petir sambar menyambar. Dua hari geli saya mau makan apapun. Terbayang di muka saya, kumis dan kumis. Cuas. Kumis yang ketemu juga bingung, kenapa? Kumis lagi nih. Jadi jeruk kok makan jeruk. Saudara enggak? Babi laki tidak pernah tertarik sama babi. Pernah nggak saudara babi laki toprok babi laki? Pasti babinya bilang jangan kayak manusia, jangan kayak manusia. Anjing perempuan pernah tomprok anjing perempuan. Kalau anjing perempuan tomprok anjing perempuan, dia bilang gini, "Unang suami tua, unang suami tua." Iya kan? Manusia aja kau ini. Ya. Parah saudara. Ya. Jadi apa yang kita lihat, orang senyum sama saudara, itu pasti baik nggak sama saudara? Kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba orang senyum sama saudara, itu bukan gila, mau pinjam duit biasa. Orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba bisa pinjam doang. Ngerti nggak maksud saya? Ya, makanya ini sebagai hamba nih saya mau ingatkan buat saudara. Kalau kita lihat berdasarkan apa yang kita lihat, yang saya lihat bisa menimpa. Amin. Orang misalnya sok kaya, kan ada orang gitu kan, sok kaya, belum tentu kaya. Orang sok ganteng, sok cantik, belum tentu ganteng, belum tentu cantik. Orang ganteng sama orang cantik itu biasanya baik, betul nggak? Orang ganteng tuh baik. Selesai kebaktian, saya mau minta foto. Oh iya, silakan. Itu orang ganteng. Yang repot sok ganteng. Baru lewat di sebelah kita dia gini, sorry saya nggak ada waktu untuk foto. Siapa yang mau minta foto? Orang kalau cantik itu baik biasanya. Biasa aja gitu, ya kan? Yang repot yang sok cantik. Setiap kali duduk, kenapa sih semua ngeliatin gue? Kayaknya suci jantung, suci rancak, semua naksir dia. Sampai kucingnya dia bilang, kenapa sih tuh kucing lihat gue terus? Sampai kucingnya lihat ini, meong. Jadi gini, apa yang saya lihat, apa yang saya pikirkan, belum tentu benar. Tapi apa yang Tuhan janjikan, langit dan bumi boleh lenyap dan firman Allah tinggal tetap ya sini rumah saya, katakan amin. Amin. Warga surga yang pertama cirinya takut berbuat dosa. Dan yang kedua hidup dalam iman.
Makanya dia mencari Tuhan. Kenapa? Buat dia, iman adalah senjata. Iman adalah kekuatan. Iman adalah pagar. Iman adalah penghiburan. Iman adalah jawaban. Sama-sama bilang sama saya, iman adalah segala-galanya. Amin. Saya cuma mau ingatkan, mungkin sudah menghadapi masalah bertubi-tubi. Buat saya nggak penting. Sejauh iman sudah kuat, kau pasti menang. Amin. Jangan lihat saya ada masalah atau saya nggak ada masalah. Pertanyaan cuma sederhana. Saya punya iman atau nggak punya iman? Masalah boleh datang bertubi-tubi. Yesus bilang apa sama Petrus? Mengapa kamu seperti itu, hai kamu orang yang kurang percaya? Dengan lain kata, kalau kamu percaya, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Makanya Alkitab bilang, apa saja yang kamu ucapkan dengan iman. Kalau kamu tidak iman tapi percaya, itu akan terjadi. Amin. Kalau kita bangun pagi dan kita berkata, saya percaya Tuhan pulihkan rumah tangga saya. Tiap pagi sudah ngomong dengan keyakinan, dengan iman, Tuhan pasti kerja. Amin. Sudah yang sakit tiap pagi sudah bangun, sudah bilang oleh biru Yesus saya sudah disembuhkan. Amen. Sesuai dengan imanmu akan jadi padamu. Yang setuju berikan tepuk tangan yang berikan. Kadang-kadang kita bukan perlu berdoa, Tuhan bereskan masalah saya. Tapi kadang-kadang kita perlu berdoa, Tuhan tambahkan iman saya. Amin. Yang ketiga, apa ciri warga kerajaan surga? Orang yang siap diubahkan oleh Tuhan. Jadi warga surga bukan hanya menuntut Tuhan untuk buat mujizat, tapi warga surga dia menuntut dirinya untuk semakin hari semakin segambar serupa dengan Kristus. Amin. Salah satu yang paling sulit dalam gereja bukan berkhotbah. Salah satu yang paling sulit dalam gereja bukan ngurus keuangan gereja. Salah satu yang paling sulit dalam gereja menghadapi orang kepala batu. Bilang sama sebelah saudara, ya seperti lu ini. Ngerti gak mau saya? Ada orang-orang yang cuma pengen istrinya berubah. Setiap kali doanya, Tuhan robah istri saya, Tuhan robah istri saya. Tetapi yang Tuhan cari adalah orang-orang yang apa? Mau diubahkan Tuhan. Alkitab bicara ada seorang remaja sederhana, namanya Samuel. Dia tidur, dibangunkan Tuhan. Lalu dia bangun, dia datang kepada Imam Eli. Adakah Bapak memanggil aku? Tidak, anakku tidurlah. Tiba-tiba dia datang lagi, Samuel. Dia bangun, dia datang lagi, dia bilang, adakah Bapak memanggil aku? Tidak, anakku tidurlah. Ketiga kali dia dengar lagi, dia bangun lagi dan dia bilang, adakah Bapak memanggil aku? Satu yang saya belajar dari anak remaja ini, hatinya tulus dan bersih. Amin. Dia mau belajar, dia mau diajar, dia mau ditegur, dia mau dinasihati. Kalau kita satu kali dipanggil, aduh, so malam ini masih mengantuk, sudah juga pagi juga. Ya, coba lihat, dia bangun. Tapi kalau udah kedua kali, dia bilang, so tua dia, so mengigo kali. Tapi dia tidak. 3 kali. Dan setelah yang ketiga kali, apa yang Imam Eli bilang? Samuel, kalau sekali lagi suara itu kau dengar, itu adalah suara Tuhan. Kau cukup katakan, berfirmanlah, sebab aku siap untuk mendengarkannya. Artinya apa? Apapun yang Yesus mau atur dalam hidup saya siap. Amin. Iman bukan berarti kemampuan untuk mengatur Tuhan. Tuhan tolong buat ini, Tuhan tolong buat ini, Tuhan tolong buat ini. Tapi iman adalah kemampuan untuk membiarkan Tuhan mengatur diri saya. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Yang setuju berikan tepuk tangan. Jadi warga kerajaan surga yang pertama cirinya takut berbuat dosa. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, warga surga dia hidup dalam iman. Yang ketiga, warga surga dia siap diubahkan Tuhan. Jadi firman gunanya bukan untuk mentungin orang. Dia dengar firman, oh ini bagus nih buat Pak Setiawan. Buat Bu Nauli cocok. Aku tapi akan hari. Pak Huta Julu dapat dia punya bagian. Ya. Akhirnya saya cuma mau bilang, firman dia harus mengubahkan hidup kita. Orang yang mendengar firman hari demi hari, hatinya harus makin lembut.
sikapnya harus makin serupa Kristus, dan langkahnya harus selalu menjadi berkat buat banyak orang. Yang setuju berikan tepuk tangan yang baik. Nah, ini yang keempat, warga surga ciri dia tetap percaya akan mujizat. Amin. Warga surga tidak akan pernah menyerah. Warga surga tidak akan pernah putus asa. Warga surga tidak melihat masalah sebagai ancaman, tetapi masalah adalah kesempatan. Sama-sama bilang sama saya, masalah bukan ancaman, tapi masalah adalah kesempatan. Ada banyak orang lihat masalah, mampus dah gua, mampus dah gua, mampus dah gua. Tapi kita melihat masalah sebagai kesempatan untuk Tuhan bertindak. Kita melihat masalah sebagai kesempatan untuk Allah menyatakan mujizatnya. Makanya Daud berkata begini, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tidak pernah aku lihat anak cucu orang-orang benar meminta-minta roti. Saya undang kita semua bangkit berdiri.